Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di mata kuliah kalkulus ya. Kalkulus 1. Hari ini masih kita di awal pertemuan semester, jadi kita masih membahas merefresh lagi beberapa konsep matematika yang nanti diperlukan di beberapa perkuliahan. Di matematika kembali kita sudah pelajari masing-masing dari sejak SD, SMP, SMA masih kita pelajari matematika dengan tentunya konsep yang sama. Ya, cuma terkadang di perkuliahan ada beberapa materi tambahan atau detail yang kadang-kadang tidak tersampaikan di sekolah ya, sekolah menengah atau SMP atau SMA ya. Hari ini kita akan bahas konsep operasi matematika. Ini matematika dasar sekali ya. Kemudian ada sistem koordinat yang perlu kita ketahui di mata kuliah kalkulus. Ya, seperti kita tahu, yang namanya matematika tentu tidak terlepas dari ada yang namanya pangkat ya, atau eksponensial. Yang sebanding dengan pangkat itu adalah akar kuadrat atau akar pangkat yang lain. Kemudian ada perkalian dan pembagian, kemudian ada penjumlahan dan pengurangan. Jadi ada tiga dasar matematika yang perlu Anda kuasai ya. Nah, di sini akan kita operasikan operasi matematika ya, ada pangkat, perkalian dan penjumlahan itu punya posisi atau peran masing-masing ya. Jadi kadang-kadang tidak bisa kita kerjakan sekaligus, tapi kita akan mengerjakan secara bertahap. Nah, pangkat dan akar mempunyai posisi yang tingkat hierarki yang paling tinggi ya. Jadi dia biasanya dikerjakan duluan ya, ada panah ke bawah, jadi dia pangkat dan akar kita kerjakan duluan, kemudian baru perkalian dan pembagian, baru kita melakukan penjumlahan. Ya, itu kalau dalam satu operasi perhitungan, maka dia punya hierarki atau urutan sebagai mana yang ditampilkan di sini. Ya. Ada pangkat, baru kali, baru jumlah. Nah, itu urutannya. Tapi nanti akan kita balik ya, misalnya kita akan membalik suatu persamaan, kita balik kita mencari satu nilai variabel tertentu yang tidak kita ketahui, maka kadang-kadang kita perlu membalik suatu operasi matematika. Ya. Jadi bisa jadi dia di penjumlahan dulu yang kita pertukarkan atau kita balik, baru kita operasikan perkaliannya, baru tentang pangkat dan akarnya kita kerjakan. Itu hierarkinya ya, atau urutan-urutannya. Pangkat dulu, baru kali, baru jumlah. Sebagai contoh misalnya, kita punya soal yang pertama, 4 tambah 3 kali 2. 4 tambah 3 kali 2. Dari segi tulisan itu kita sekilas kita harus mengoperasikan kalau dari segi tulisan ya, 4 ditambah 3 dulu, baru dikali 2. Maka ada kemungkinan jawabannya 4 tambah 3 itu 7, 7 kali 2 itu 14. Tapi dari sisi matematika itu tidak boleh kita lakukan ya. Karena tadi kembali ke hierarkinya adalah kita kerjakan pangkat dulu, baru kali, baru jumlah. Nah, di sini yang ada adalah pangkat tidak ada, semuanya pangkat 1, kemudian ada tambah dan kali. Dari segi urutan maka kali itu mempunyai tingkat yang lebih tinggi, perkalian punya tingkat yang lebih tinggi, maka kita harus operasikan perkaliannya dulu ya. 3 kali 2 dulu sama dengan 6, baru ditambah 4. Jadi yang kita operasikan adalah 3 kali 2 dulu. 3 kali 2 itu sama dengan 6, baru ditambah 4. Sama dengan 6 ditambah 4 sama dengan 10. Jadi perkaliannya dulu dikerjakan. 3 kali 2 dulu baru ditambah 4 karena perkalian punya level atau tingkat yang lebih tinggi. Yang kita kerjakan adalah 3 kali 2 dulu baru ditambahkan dengan 4. Jadi hasilnya adalah 10, soal yang nomor 1. Jadi saya ganti dengan nomor saja ya. Oke.
Yang nomor 2, soalnya mirip ya. 4 tambah 3 dikali 2. 4 tambah 3 kali 2. Cuma sekarang dia punya kurung di sini. Punya kurung. Makanya di matematika biasanya yang di dalam kurung yang dikerjakan duluan. Atau dikerjakan secara terpisah bisa. Ya. Jadi yang di dalam kurung bisa dikerjakan secara terpisah. Jadi kalau seperti ini maka 4 tambah 3 itu sama dengan 7, dikalikan 2, maka jawabannya adalah 14. Jadi kita harus jeli yang mana yang mau kita operasikan dulu, mana yang dioperasikan belakangan. Dengan soal yang mirip, maka kita akan punya dua jawaban yang berbeda, tergantung dari hierarki matematika yang ada. Nomor 3 misalnya. Nomor 3 itu mirip dengan di atas, cuma dia sekarang pembagian. 3 tambah 4 bagi 2, 3 tambah 4 per 2. Di sini bisa kita lihat kalau kita sekilas menurut bacaannya saja adalah 3 tambah 4 yaitu 7, 7 dibagi 2, 3,5 misalnya. Padahal maksudnya di sini adalah kembali hierarkinya tadi adalah pangkat dulu, baru perkalian, baru penjumlahan. Nah, di sini yang terjadi adalah 4 bagi 2 dulu, karena pembagian harus kita kerjakan dulu, ya, karena dia lebih atas posisinya dibanding penjumlahan. 4 bagi 2 dulu, baru kita tambahkan dengan 3. Kita lihat tandanya nggak masalah ya, karena dia di sini sama-sama positif, nggak masalah. Kalaupun dia ada negatif, maka dia akan mengikuti tandanya di sini. Jadi kurang 3 misalnya. Begini ya misalnya ya. Nah, ini. Ada minusnya. Minus 3 ditambah 4 bagi 2, maka kalau kita balik, maka di sini juga akan punya tanda minus. 4 bagi 2 dulu, 4 bagi 2, baru penjumlahan. Dikurangi dengan 3. Kenapa dia kurang? Karena 3-nya bertanda negatif. Jadi 4 bagi 2 itu 2, dikurangi 3, itu sama dengan minus 1. Oke, jadi ingat urutan pekerjaan ya. Pangkat, kali, baru bagi, baru penjumlahan. Ini yang nomor 4, sama-sama perkalian kita bisa kerjakan langsung saja, tidak perlu mau kita dari belakang, dari depan juga nggak masalah ya. 2 kali 3 kali 4 pun nggak masalah, karena perkalian itu berlaku sifat komutatif atau dipertukarkan sama saja. 2 kali 3 itu 6, 6 kali 4 itu 24. 3 kali 4 itu 12, 12 kali 2, 24. Jadi bagaimanapun cara Anda mengerjakan, itu biasanya di matematika dia konsisten ya. Di matematika kita mengajarkan konsistensi, jadi bagaimanapun cara yang kita tempuh, maka hasilnya akan mendapatkan hasil yang sama asal Anda mengikuti kaidah matematika yang baku ya. Oke, lanjut ke nomor 5, ada akar ya. Akar baru penjumlahan, maka kita berlakukan akarnya dulu, karena akar itu di nomor 1 ya, akar dan pangkat. Akar dulu, akar 4 itu sama dengan 2, tambahkan dengan 2. Jadi dia sama dengan. Nah, sekarang akar, kemudian dia ketemu bentuk kurung ya, dalam kurung, maka dalam kurung kita kerjakan dulu. Dalam kurung kita kerjakan dia 2 tambah 2 itu 4, maka akar 4 itu sama dengan 2. Oke ya, tidak masalah, ini matematika dasar sekali. Bagaimana Anda mengoperasikan matematika tahu urutan yang benar. Pangkat dan akar dulu dikerjakan, baru perkalian dan pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Oke, itu di matematika dasar saja ya. Kemudian terkadang lanjut kita akan balik beberapa soal ya misalnya. Misalnya gini, X tambah 2 sama dengan 3, maka ditanyakan berapa X-nya. Biasanya kalau di matematika, ya sesuatu yang tidak diketahui itu kita lambangkan dengan X saja. Jadi sebenarnya Anda ganti dengan lambang apapun nggak masalah. Jadi jangan terpaku atau minder duluan kalau ada variabel. Variabel nggak masalah ya.
Mau Anda ganti angka berapa, lambang apapun, dia tidak masalah. Kebetulan yang sering dipakai di matematika adalah X, Y, atau Z yang biasa kita pakai. Oke, sekarang kita balik persamaan ya. Sekarang X tambah 2 sama dengan 3. Berapakah X-nya? X ditambah 2 sama dengan 3, maka berapakah X yang memenuhi persamaan ini? X tambah 2 sama dengan 3, maka kita akan balik persamaan itu. Nah, ingat, di sini kalau kita balik, maka penjumlahan dan pengurangannya duluan, baru perkaliannya, baru pangkat dan akarnya. Ya, maka di sini X tambah 2 sama dengan 3, maka X itu adalah sama dengan 3, 3-nya tetap di posisinya, plus 2-nya pindah, atau dibalik ya. Plus 2-nya pindah, ini plus 2, pindah ke sana, jadi berlawanan tanda dia. Jadi dikurangi 2. Ya. Jadi batasannya itu adalah tanda persamaannya, tanda sama dengannya ini, batasnya itu. Batasnya adalah tanda sama dengan. Bisa jadi dia berbentuk pertidaksamaan, lebih kecil atau lebih besar. Untuk awal dulu kita pakai sama dengan, batasnya adalah ini, maka plus 2-nya supaya kita dapatkan X, maka plus 2-nya kita pindahkan. Kalau dia pindah, maka dia akan berlawanan tanda, jadi minus. Yang awalnya dia positif jadi negatif, awalnya dia negatif jadi positif. Dia berlawanan tanda. Awalnya dia kali jadi bagi, awalnya dia bagi jadi kali. Awalnya dia pangkat berubah jadi akar misalnya. Jadi itu yang kita lakukan ya. Jadi X tambah 2 sama dengan 3, maka X-nya tetap di sini karena dia positif ya. Karena dia positif, tetapkan saja di situ. Lalu plus 2-nya yang pindah. Plus 2 pindah ke kanan, dia hasilnya negatif 2. Sebenarnya secara konsep itu bukan pindah ya sebenarnya ya. Mungkin kita di sekolah menengah atau di SMP SMA misalnya, itu sebenarnya konsepnya bukan pindah ruas misalnya. Jadi konsepnya adalah, kalau kita bicara konsep, itu X tambah 2, X tambah 2 sama dengan 3, itu kita pecahkan menjadi, kita jumlahkan dengan lawannya. Jadi X tambah 2 kurangi 2 sama dengan 3 kurangi 2. Semua sisi atau semua ruas itu sama-sama dijumlahkan atau dioperasikan dengan lawannya. Sebenarnya bukan pindah, tapi dioperasikan dengan lawannya. X tambah 2 sama dengan 3, itu kita operasikan dengan cara menambahkan atau mengurangi dengan lawannya. Menjumlahkan dengan lawannya. Ini plus 2, saya jumlahkan dengan minus 2. Saya operasikan dengan minus 2. 3, karena dia sama dengan ya, maka saya tambahkan 1 di kiri, saya juga tambahkan sesuatu di kanan. Jadi X tambah 2 dikurangi 2, 3 kurangi 2. Jadi hasilnya adalah X plus 2 kurangi 2 itu 0, sama dengan 3 kurangi 2 sama dengan 1. Ya. Jadi konsepnya adalah sebenarnya adalah dia menjumlahkan dengan, mengoperasikan dengan lawannya. Sehingga akan muncul satu bentuk yang lebih sederhana. Itu dari sisi konsep matematika seperti itu. Oke, lanjut. Breaknya. Oke, berikutnya minus X tambah 4 sama dengan 5. Ya. Minus X tambah 4 sama dengan 5, kita mau mencari berapakah X yang memenuhi syarat itu. Minus X tambah 5, bisa kita cari dengan minus X yang saya pindah ke kanan ya. Awalnya dia minus jadi plus. Jadi ada tanda sama dengannya di sini, misalnya di sini di sebelah kanan ada 5,
di sebelah kiri ada 4. Plus 4 ya. Saya pindahkan minus X-nya. Jadi minus X-nya pindah ke kanan. Saya jumlahkan dengan lawannya. Jadi plus X. Minus X saya pindah jadi plus X. 4 sama dengan 5 ditambahkan X. Kemudian kita lanjutkan dengan 5-nya plus 5 saya pindahkan ke kiri. Jadi 4 kurangi 5 sama dengan X. X-nya diam saja di sebelah kanan. Maka X-nya sama dengan minus 1. Atau bisa cara yang lain adalah 5 yang tetap, 5-nya tetap, 5 tetap, cuma dia jadi minus ya. Minus. Minusnya ini ada minus. Saya kalikan ke samping. 5 kurangi 4. Minus X-nya tetap nih. Minus X-nya tetap. Minus X-nya tetap. Kemudian sama dengan 5-nya tetap di kanan. Kemudian minus 4-nya yang pindah. 4-nya yang pindah, maka 5 kurangi 4 adalah 1. Ya. Jadi minus X sama dengan 1. Kalau yang pakai cara ini ya. Minus X sama dengan 1, maka kalau kita mau X-nya saja, maka ini minus 1 dikalikan X sama dengan 1, maka minusnya ini pengali ya. Minus X itu sama dengan minus 1 dikalikan X. Minus 1 dikalikan X sama dengan 1. Nah, sekarang minus 1-nya pindah ke kanan karena dia kali. Minus 1 kalikan X, maka minus 1 pindah ke kanan jadi bagi 1. X sama dengan 1 yang kanan ini. 1 dibagi minus 1. Sama dengan 1. Awalnya dia dikali dengan minus 1, jadi dibagi dengan minus 1. Kita lihat jawabannya akan konsisten di minus 1. Terserah cara apapun yang Anda pakai yang Anda kira-kira gampang dipahami, maka itu yang bisa kita kerjakan. Silakan. Oke, dengan cara yang sama, soal berikutnya adalah 2x min 3 sama dengan 7, maka kita disuruh mencari x-nya berapa. X-nya diam saja di sebelah kiri, 7. Tadi 2x ya. 2x-nya diam. Kemudian sama dengan 7, ini sama dengan 7, minus 3-nya yang pindah, jadi plus 3, sama dengan 10. 2 dikalikan X sama dengan 10, 2 dikalikan X sama dengan 10, maka X-nya sama dengan, lihat dia 2 dikali, maka dia sekarang 2-nya pindah jadi pembagi. Dengan 10 bagi 2 sama dengan 2x min 3 sama dengan 7, maka 2x-nya tetap di kiri, 7-nya tetap di kanan, yang pindah adalah minus 3. Minus 3 pindah ke kanan jadi plus 3. 7 tambah 3 itu 10. 2x sama dengan 10. 2 dikalikan x sama dengan 10. Maka 2-nya sekarang 2 dikali, pindah ke sana jadi bagi 2. Jadi X itu adalah X yang tetap di kiri tadi ya. Maka X sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5. Kita lihat dia, apa yang dulu kita kerjakan adalah dia, kalau kita membalik persamaan, maka jumlah dulu yang kita kerjakan, baru perkaliannya, baru pangkatnya. Nah, di sini kita lihat 2x min 3 sama dengan 7, bukan kalinya dulu, tapi yang paling rendah dulu yang kita kerjakan, yaitu penjumlahannya. Ya, penjumlahannya karena kita tadi tujuannya adalah membalik suatu persamaan, maka penjumlahan dulu yang kita operasikan, baru perkaliannya.
2x min 3 sama dengan 7, maka penjumlahan dulu yang kita kerjakan, penjumlahannya kita pindahkan, baru perkaliannya kita operasikan. Sehingga dia mendapatkan hasil X itu sama dengan 5. Ini sekarang, 3x kuadrat sama dengan 12. Berapakah X-nya? Nah, di sini ada perkalian ya, 3 dikali, kemudian ada pangkat. 3 dikali, kemudian ada pangkat. Konsepnya adalah kali dulu, baru kita kerjakan pangkat. Perkalian dulu yang kita pindahkan, baru pangkatnya kita pindahkan. Oke, 3x kuadrat sama dengan 12, maka X-nya berapa? X kuadrat yang kita diamkan saja di situ. X yang kita biarkan saja di sebelah kiri ya, sebelah kiri sama dengan 3-nya yang pindah. 3 dikali, maka 12-nya tetap. 3 dikali, maka dia kalau 3-nya pindah, maka dia jadi pembagi. X kuadrat sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi X kuadrat itu sama dengan 4. Ya, tinggal awalnya dia pangkat 2, berubah menjadi akar. Maka X itu sama dengan lawannya pangkat adalah akar. Akar dari 4 sama dengan sebelah kiri dia tadi kuadrat, X kuadrat sama dengan 4, maka kalau kita mencari X-nya saja, maka kita harus mengakarkan kuadrat dari 4. Akar 4 sama dengan 2. Jadi X-nya sama dengan 2. Oke, sambil diperhatikan juga ya. Akar X tambah 3 sama dengan 7. Kita lihat tadi ini sekarang ada bentuk akar dan bentuk penjumlahan. Yang dioperasikan yang mana penjumlahannya dulu? Baru bentuk pangkat dan akarnya. X tambah 3 sama dengan 7, maka akar X-nya tetap di kiri, misalnya. Akar yang pindah adalah plus 3-nya. Jadi 7 dikurangi 3. 3-nya dia awalnya positif, pindah ke sana jadi negatif. Sama dengan 4. Akar X sama dengan 4. Sekarang akarnya pindah ke sana jadi kuadrat. X saja itu sama dengan akarnya, awalnya dia akar, pindah ke kanan, jadi kuadrat. Ya, akar X sama dengan 4, maka kalau akarnya mau kita hilangkan, maka lawannya akar adalah pangkat. Jadi X itu adalah 4 kuadrat sama dengan 16. Jadi operasi matematika terkadang kita perlu pembiasaan ya, mana yang duluan kita pindah, mana yang kita terakhirkan pindahnya ya. Ini konsepnya ini ya, bisa dia kalau kita kerjakan biasa saja dia pangkat dulu baru kali pembagian baru penjumlahan. Apa kalau kita mau membalik suatu persamaan, maka urutannya menjadi terbalik misalnya. Oke, ini yang refresh saja dari SMP atau SMA tentang beberapa konsep dasar operasi matematika. Lanjut, materi kita di hari ini ada bukan hanya konsep matematika, tapi ada sistem koordinat ya. Ini yang juga perlu kita ketahui di perkuliahan. Sistem koordinat Kartesius kita sudah belajar di SD, SMP, SMA juga sudah belajar. Dia jadi merupakan apa namanya yang sistem koordinat yang banyak kita pakai di sekolah-sekolah ya, sampai ada yang namanya koordinat Kartesius, Kartesian.
dia koordinatnya adalah X, Y, Z bisa. X, Y, dan Z bisa. Ya. Jadi biasanya dia punya 3 sumbu, 2 atau 3 sumbu, ya. Ada X, ada Y, ada Z. Kemudian dia bisa 2, bisa 3, bisa X dan Y saja, bisa 3, X, Y, Z. Bisa, ini kebetulan dia dalam bentuk 3 dimensi, dia jadi X, Y, Z. Ada koordinat silinder ya. Jadi ada jari-jari, ada sudut, ada ketinggian. Ada koordinat bola atau spherical. Dia koordinatnya adalah panjang jari-jarinya, kemudian ada sudut dan sudut lagi. Nanti akan kita bahas. Sistem koordinat kartesius ya kita dapat di mana? Kita lihat di peta. Di peta itu salah satu penerapan dari koordinat kartesius ya. Suatu benda atau suatu titik, suatu tempat bisa kita nyatakan dalam suatu bentuk sistem koordinat. Di mana dia berada. Ya, misalnya ini peta Indonesia ya. Suatu tempat kita di Indonesia itu terletak antara ada garis lintang seperti ini mendatar, ada garis bujur. Ada garis bujur. Nah, ini garis 0 itu garis khatulistiwa ya. Garis khatulistiwa yang melewati kota Pontianak. Sini. Jadi, salah satu kota yang tepat dilewati oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu yang matahari tepat di sumbunya, itu garis 0 dinyatakan di garis khatulistiwa di sini. Kota yang pas di sana adalah kota Pontianak. Ya. Ini kita dinyatakan dengan 0 derajat lintang utara, 0 derajat. Kalau dia ke atas, dia ke arah utara, lintang utara, ke arah bawah dia lintang selatan. Dari sini, dari suatu titik bisa kita temui di garis koordinatnya. Ya. Kalau Anda buka GPS itu sebenarnya juga menyatakan posisi suatu titik suatu tempat ya. Jadi kita dinyatakan dengan 2 koordinat, lintang utara, garis lintang dan garis bujur. Misalnya kota Banjarmasin misalnya. Kota Banjarmasin itu terletak di lintang selatan. Ini 0-nya, baru ke selatan dia. Pasti berada di sekitar lintang selatan, sekitar 3 atau 4 derajat lintang selatan. Posisi bujurnya bagaimana? Dia di sini kita lihat dia posisi 115 bujur timur, ya, kira-kira seperti itu. Jadi kota Banjarmasin di sini itu terletak di antara terletak di garis 3 derajat lintang selatan dan 115 bujur timur. Kita tinggal sebutkan koordinatnya di mana, maka kita akan tahu posisinya di peta. Sama konsep kerjanya di GPS pun seperti itu. Dia menginputkan koordinat X dan Y atau garis lintang dan garis bujur, maka kita akan tahu posisi tempat itu di peta, di mapnya HP Anda misalnya. Itu sistem koordinat kartesius. Bisa 2 dimensi seperti ini. Kartesius dia X dulu baru Y ya. X dulu yang mendatar, misalnya titik C ini, dia koordinatnya adalah -4,3. -4 dan 3. -4 dan 3, jadi dia X-nya dulu, -4, baru 3. Titik B misalnya, titik B itu X-nya 5, ini 5 ke sini, baru ke atasnya 5. Jadi B ini adalah 5,5 koordinatnya. Itu koordinat kartesius. Ini sudah dari mungkin tahun 1600-an ya, si koordinat kartesius ini. Jadi masih relevan dan masih terpakai di sekarang. Gunanya apa nanti di dunia teknik adalah nanti biasanya kita menggunakan untuk grafik ya. Grafik beberapa persamaan atau beberapa kondisi yang dinyatakan dalam grafik, maka
diagram koordinat kartesius sangat bermanfaat. Ya, kalau tadi dia hanya 2 dimensi, kita cukup X dan Y saja. Tapi kalau kita sudah dalam bentuk 3 dimensi, selain kita punya X, ini 2 dimensi saja yang bawah ini, 3,4. Kalau kita nyatakan dalam 3 dimensi, maka dia perlu 3 titik ya. 3 titik X, X-nya ini titik ini misalnya berada di titik 3, X sama dengan 3, baru kita Y-nya sama dengan 4, ini naik ke sini. Ini 3,4 mesin, naik lagi 5. Jadi untuk koordinat titik A ini adalah mempunyai koordinat 3,4,5. X, Y, dan Z-nya. Terpakai di mana misalnya Anda nanti menggambar benda 3 dimensi, akan sangat terpakai koordinat X dan Y, Z ini. Sistem koordinat kartesius. Lanjut, sistem lain ada juga ya, bukan hanya kartesius tapi juga sistem yang lain ada. Misalnya di sini koordinat bola atau radia. Koordinat bola tidak dinyatakan dalam bentuk X, Y, dan Z, tapi dinyatakan dalam R jari-jari, jari-jari suatu titik, jarak antara satu titik dengan pusat bola. Titiknya ini misalnya kita harus tahu jaraknya atau radiusnya jari-jarinya dari titik pusat bola. Ini R-nya. Kemudian sudut theta, ini sudutnya ini. Sudutnya berapa dari sumbu Z-nya? Ini. Sudut ini, baru sudut bawah. Kita akan dapatkan titik Z ini. Titik X ya, nggak dikasih nama sih. R kali theta kalikan Pi. Yaitu koordinat bola, jadi dinyatakan bukan dalam XYZ, tapi dalam bentuk jari-jari dan sudut-sudut. Ya. Jari-jari, jarak, angka, ini sudut sekian derajat, ini sekian derajat. Ini konversi antara koordinat bola dan kartesius, kita skip saja. Jadi antara beberapa sistem koordinat bisa kita konversikan. Pakai yang namanya trigonometri di sini. Kita lihat di sini ada segitiga. Kalau ada segitiga pasti kita bisa operasikan dengan trigonometri. Oke, gunanya mana koordinat bola? Koordinat bola sangat berguna kalau kita menyatakan benda-benda langit dinyatakan ke dalam sumbu koordinat bumi. Ini bumi kita di tengah, kemudian kita memandang benda-benda langit berdasarkan pengamatan kita. Orang Islam, Muslim, kita awal puasa atau mau menentukan tanggal Lebaran, pasti menggunakan sistem koordinat ini ya. Mataharinya kapan timbul, kemudian kapan kita waktu sholat, kapan kita berganti bulan Hijriah, misalnya hari-hari besar Islam, orang-orang ahli falak atau astronomi, maka dia akan menggunakan sistem koordinat ini ya, dengan memandang bahwa bumi itu berada di tengah-tengah. Jadi kita mengamati benda-benda langit yang beredar di sekitar kita, kita anggap dia dalam suatu sistem koordinat bola langit. Ini salah satu penerapan dari sistem koordinat bola. Satu lagi ada sistem koordinat silinder. Kalau tadi bola tadi jari-jari, sudut dan sudut, maka kalau dia silinder, dia hanya jari-jari, ya, sudut satu, baru Z-nya dia angka lagi. Jadi 2 angka, kemudian 1 sudut. Ini kalau kita putar terus, dia akan jadi silinder. Dia naik ke atas, ini melingkar, dia akan jadi silinder. Kalau yang tadi ini kan jadi bola dia. Ini jadi bola. Jadi sistem koordinat ada 3. Ada sistem yang kartesian atau kartesius, ada silinder, ada yang spherical atau bola. Spher itu bola. Oke, demikian beberapa refresh atau wawasan di matematika dasar dan kalkulus. Sekian, terima kasih.